Tim Pro untuk memperkenalkan timnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, rekan kami dari tim kontra yang kami hormati, dan audiens yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim Veritas Friend dengan saya, Vira Puspitasari selaku pembicara pertama, ditemani oleh dua rekan saya yaitu Melanie Murti selaku pembicara kedua dan Nuril Albar selaku pembicara ketiga. Saya bangga menjadi tim pro. Terima kasih. Timnya masing-masing. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim pro dan audiens lainnya. Perkenalkan, kami dari tim kontra yang beranggotakan 3 orang. Saya sebagai Asisi Alfiani berperan sebagai pembicara pertama dan rekan saya yaitu Andi Dede Sakaini Rasa sebagai pembicara kedua dan Winda sebagai pembicara ketiga. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim pro mendukung penuh masih perdebatan kali ini, yaitu memberikan ucapan selamat untuk perayaan Hari Besar Agama Lain. Kami percaya bahwa tindakan ini merupakan wujud nyata toleransi yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Dalam paparan ini, kami akan mendasarkan argumen kami pada fakta, data, teori, serta landasan hukum yang kuat. Sebelum masuk ke argumen, izinkan kami menjelaskan mosi. Dewan juri yang terhormat, ucapan selamat tindakan menyampaikan doa atau harapan baik kepada seseorang yang merayakan hari besar agamanya, baik secara langsung maupun melalui media. Dewan juri yang terhormat, hari besar agama lain, hari perayaan memiliki makna religius bagi umat agama tertentu, seperti Natal, Waisak, Nyepi, dan Idul Fitri. Kami menegaskan bahwa tindakan memberikan ucapan selamat bukanlah bentuk partisipasi dalam fitur agama lain, melainkan penghormatan terhadap keberagaman dan hak asasi manusia. Landasan hukum Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya. Dalam konteks ini, memberikan ucapan selamat adalah tindakan yang mencerminkan penghormatan terhadap hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi kita. Adapun fakta dan nyatanya yaitu Presiden Republik Indonesia seperti Joko Widodo secara rutin memberikan ucapan selamat pada perayaan agama lain melalui media sosial atau pernyataan resmi akan berbeda. Dengan juri yang terhormat, termasuk melalui ucapan selamat terbukti mengurangi prasangka, meningkatkan pemahaman, dan mempererat hubungan sosial. Adapun inti argumen saya yaitu meningkatkan toleransi dan persatuan. Memberikan ucapan selamat adalah cara sederhana namun efektif untuk menunjukkan penghormatan terhadap perbedaan dan memperkuat rasa persaudaraan antar umat beragama. Dewan juri yang terhormat, adapun argumen kedua kami yaitu memperkuat citra bangsa. Sebagai negara yang dikenal dan keberagamannya, sikap saling menghormati melalui ucapan selamat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang toleran dan damai, memperkuat reputasi positif di mata dunia internasional. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan argumentasi kami dari tim kontra mengenai memberikan ucapan selamat untuk perayaan Hari Besar Agama Lain. Kami dari tim kontra menolak secara tegas mosi ini karena beberapa orang merasa bahwa mengucapkan ucapan selamat kepada perayaan Hari Besar Agama Lain sama saja dengan mengakui kebenaran agama tersebut yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Berdasarkan kesepakatan para ulama, hukum mengucapkan selamat untuk perayaan Hari Besar Agama Lain adalah haram. Selain itu, dalam pandangan Islam, hukum memberikan ucapan selamat untuk perayaan Hari Besar Agama Lain atau kepada penganut agama non-muslim adalah haram karena bertentangan dengan kalimat La ilaha illallah yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Faktanya dalam konteks sosial dan politik, memberikan ucapan selamat untuk perayaan Hari Besar Agama Lain dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap suatu keyakinan lain. Dewan juri yang terhormat,
Dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-8, MUI menyebut tindakan tersebut adalah perilaku mencampur adukan agama. Terdapat pula fakta dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullah Al-Kamu Al-Hizimah mengatakan mengucapkan selamat dengan syiar-syiar orang kafir yang merupakan kekhususan mereka, hukumnya adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Tidak halal bagi seorang muslim untuk ikut ambil alih bagian dalam perayaan keagamaan non-muslim, dan tidak halal bagi mereka untuk mengucapkan selamat atas perayaan tersebut. Maka dari itu hukum mengucapkan selamat untuk perayaan hari besar agama lain di dalam Islam adalah haram. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara, timekeeper, dewan juri yang terhormat, serta tim kontra yang amat kami banggakan, dan para pengamat konstitusi sekalian. Perkenalkan, saya Melani Murti selaku pembicara kedua yang akan melanjutkan bangunan argumentasi yang seru. Aulia Putri Ramadhani selaku pembicara kedua akan menyampaikan argumen kami yang akan mendukung mosi perdebatan kali ini, yaitu mengeluarkan pelaku bullying diperlukan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan siswa, di mana mengeluarkan pelaku bullying yang memiliki prestasi sangat penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan siswa lainnya. Bullying adalah bentuk kekerasan yang menimbulkan dampak jangka panjang terhadap korban, baik fisik maupun psikologis. Meskipun pelaku memiliki prestasi, mereka tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan tidak boleh diberikan kesempatan untuk melanjutkan perilaku yang merugikan orang lain. Adapun resikonya bagi korban, yaitu bullying dapat menyebabkan trauma psikologis pada korban yang bisa berlangsung lama. Korban bisa mengalami gangguan emosional, kecemasan, atau bahkan depresi. Jika pelaku bullying dibiarkan tetap berada di sekolah, ini dapat memperburuk keadaan dan menciptakan suasana yang tidak aman di lingkungan sekolah. Keamanan dan kesejahteraan siswa yang lain harus menjadi prioritas utama sekolah sebagai lembaga pendidikan. Silakan saudaraku. Jika pelaku berprestasi dikeluarkan, bukankah itu berarti saudaraku memprioritaskan hukuman atas perbaikan karakter dan mengabaikan potensi besar yang bisa bermanfaat bagi masyarakat di masa depan Dewan Juri terhormat. Sekian, terima kasih, bangga berdiri sebagai pro. Mempertahankan siswa yang berprestasi, bagaimana dengan keadilan untuk korban yang mengalami bullying? Karena bullying bentuk kekerasan yang menimbulkan dampak jangka panjang terhadap korban baik fisik maupun psikologis. Baik, saya lanjut ke argumen saya, yaitu sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi siswa-siswinya. Dalam hal ini, mengeluarkan pelaku bullying yang merusak keharmonisan tersebut adalah langkah yang tepat untuk melindungi korban dan mencegah terulangnya kekerasan. Dewan Juri yang terhormat, perlindungan korban mengusulkan bahwa keamanan dan kenyamanan korban bullying adalah hal yang paling penting. Silakan saudara. Pihak korban mengklaim bahwa dengan mengeluarkan pelaku akan membuat lingkungan sekolah menjadi aman. Akan tetapi, Dewan Juri yang menghormati, lingkungan sekolah yang aman bisa tercipta melalui dengan pendekatan yang lebih konstruktif seperti konseling, mediasi antara pelaku dan juga korban, serta dengan menerapkan aturan yang lebih ketat tanpa harus mengeluarkan pelaku. Sekian dan terima kasih. Bangga berdiri sebagai info. Baik, harus memiliki aturan yang jelas dan menegakkan disiplin yang tegas untuk memastikan lingkungan yang sehat. Dengan membiarkan pelaku bullying tetap berada di sekolah, sekolah menunjukkan bahwa mereka tidak konsisten dan dalam menerapkan aturan. Jika pelaku bullying tetap diizinkan tetap di sekolah, ini bisa merusak citra sekolah di mata masyarakat dan orang tua. Mereka akan mempertanyakan komitmen sekolah terhadap penegakan aturan dan perlindungan siswa. Menegakkan disiplin dengan tegas merupakan bagian penting dari menciptakan sekolah yang adil dan integral. Saya akan melanjut argumen saya. Dampak pada lingkungan sekolah mengusulkan bahwa keberadaan pelaku bullying dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak kondusif untuk pelaku. Silakan saudara. Aku lega berpikir dari tim kontra yang amat kami
pelaku dari sekolah adalah solusi terbaik, mengingat hal tersebut bisa menghambat potensi pelaku dan tidak menjamin perubahan perilaku. Dewan Juri yang terhormat, sekian, terima kasih, bangga berdiri sebagai prof. Al-Maidah ayat 8 sudah dijelaskan oleh Allah bahwa wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak keadilan sebagai saksi-saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabat. Ayat ini mengajarkan kita untuk menegakkan keadilan dengan tegas, termasuk dalam hal mendisiplinkan siswa yang melanggar aturan. Dalam hal bullying, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus menegakkan aturan dengan adil dan tegas, tanpa pandang bulu terhadap prestasi atau kemampuan akademik pelaku. Sekian, saya akan melanjutkan argumen saya, yaitu pendekatan konsisten, mengusulkan bahwa sekolah harus memiliki kebijakan yang konsisten dan tegas terhadap semua bentuk perilaku tidak pantas termasuk bullying tanpa memandang prestasi akademis. Ketegasan kebijakan mengusulkan bahwa kebijakan yang tegas terhadap bullying akan memberikan sinyal kuat bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima di lingkungan sekolah, menjaga disiplin dan keamanan. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Bagi korban adalah prioritas utama, namun mengeluarkan pelaku tidak boleh mengabaikan keadilan. Keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Salam hormat kepada Dewan Juri, moderator, dan audiens sekalian, serta kolega berpikir dari tim kontra yang amat kami hargai. Perkenalkan, saya atas nama Miftahul Jannah selaku pembicara ketiga dari tim pro dengan tegas dan lugas mendukung mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya membidas beberapa argumen yang rancu yang telah disampaikan oleh pihak kontra itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, yang pertama, pihak pro mengklaim bahwa mengeluarkan pelaku bullying adalah bentuk keadilan bagi korban. Jika berbicara tentang keadilan, Dewan Juri yang terhormat, ketika mereka menuntut keadilan bagi korban, izinkan kami menuntut keadilan bagi pelaku. Ketika mereka masih teguh pada perjalanan mereka untuk menuntut keadilan bagi korban, apa bedanya mereka dengan pelaku bullying tersebut? Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, keadilan tidak harus diwujudkan dengan cara menghukum masa depan pelaku. Hukuman harus bersifat edukatif, bukan destruktif. Dewan Juri yang terhormat, program rehabilitasi dan konseling dapat memberikan keadilan bagi korban sekaligus memperbaiki perilaku pelaku. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, pihak kontra berargumen bahwa bullying dapat merusak lingkungan sekolah dan harus ditindak tegas. Dewan Juri yang terhormat, berkaca pada fakta yang terjadi bahwasanya tindakan tegas tidak selalu berarti pengeluaran dari sekolah. Sebaliknya, pelaku dapat dimasukkan ke dalam program konseling khusus tanpa kehilangan hak pendidikan. Dewan Juri terhormat. Kemudian, data dari KPAI 2022 menunjukkan bahwa 70% pelaku bullying adalah korban kekerasan di lingkungan lain, sehingga pendekatan rehabilitasi lebih efektif untuk mengatasi akar masalah tersebut. Dewan Juri terhormat. Kemudian yang ketiga, pihak kontra berargumen bahwa memberikan kesempatan kepada pelaku bullying dapat menciptakan ketidakadilan bagi siswa lain. Di sini ketidakadilan yang mereka maksud itu yang seperti apa dan bagaimana? Dewan Juri terhormat, karena masa depan pelaku tidak sepenuhnya tertutup. Mereka tetap bisa bersekolah. Maaf atas kesalahan argumen yang telah saya paparkan. Saya lanjut, tidak ada keadilan dalam menghancurkan masa depan seseorang. Pendidikan adalah hak semua anak, termasuk pelaku bullying. Kita dapat menciptakan lingkungan yang adil dengan memperlakukan aturan rehabilitasi yang tegas, tetapi tetap memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang keempat, pihak kontra menyebutkan hak korban dari atas pelaku. Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hak korban bisa dipulihkan tanpa merenggut hak pelaku untuk belajar. Dewan Juri yang terhormat, menghukum pelaku dengan cara destruktif tidak dapat memperbaiki situasi korban, melainkan menambah masalah sosial. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian izinkan kami perkokoh kerangka argumen yang telah dibangun oleh pembicara pertama hingga pembicara kedua dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat serta kolega berpikir dari tim kontra yang amat kami hargai. Siswa berprestasi memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif di masa depan jika diberikan kesempatan untuk berubah. Mengeluarkan mereka berarti membuang potensi tersebut. Studi dari National Education Association (NAI) menunjukkan bahwa siswa yang diberi program rehabilitasi di sekolah lebih mungkin untuk memperbaiki perilaku dan kembali fokus pada prestasi. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, mengeluarkan pelaku bullying tanpa rehabilitasi dapat menciptakan budaya hukuman tanpa solusi. Dewan Juri yang terhormat. Ini berisiko membuat siswa lain merasa takut untuk melakukan
kesalahan kecil karena ancaman sanksi berat Dewan Juri yang terhormat. Pendekatan edukatif seperti restoratif justisia yang lebih mendukung pembelajaran dari kesalahan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, sadarilah tugas utama pendidikan adalah membentuk karakter, bukan sekedar memberikan sanksi. Dalam ajaran Islam, hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa seorang pemimpin adalah pengembala bagi rakyatnya. Guru dan sekolah harus berperan sebagai pembimbing, bukan hanya penghukum Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kami rasa pihak kontra sama sekali tidak memberikan jawaban atas kekhawatiran kami terhadap argumentasi mereka, sehingga kami rasa argumentasi mereka sama sekali tidak dapat mereka pertanggungjawabkan Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, izinkan silahkan saudaraku.